Hai, aku Valenida Slavi, umur aku 23 tahun, dan hari ini 4 hari sebelum 1 November 2025. Hai, it's me again. Gak kerasa udah bulan November lagi, dan seperti biasa, setiap tahun di bulan lahir aku bakal bikin personal interview yang biasanya sih akan ada sahabat aku yang ngajak ngobrol. Tapi tahun ini agak beda. Gak ada yang nanya dari balik kamera, cuma ada aku cerita tentang apa yang udah berubah dan apa yang masih sama. So, this is me, 23 years old. Still learning, still transitioning, still figuring things out. So let's begin. Semoga tahun depan kalian udah lulus dari HIUGM. Yang kedua, aku sebenarnya pengen magang di institusi pemerintah maupun non pemerintah. Ekspektasi aku sih pengennya bisa langsung kerja ya. Mungkin akan ada opportunity untuk lanjut studi S2 mungkin. Aku juga nggak pernah tahu gitu. Pertama, udah lulus dari HIUGM. Yes, kamu udah lulus dari HIUGM bulan Februari kemarin. Februari sidangnya, terus wisudanya bulan Mei gitu. Dan sekarang bulan November. Yang kedua, magang di institusi atau NGO. Enggak, kamu nggak magang. Aku udah dapat job opportunity di Bali, tempat yang sebelumnya nggak aku bayangin bakalan jadi my first job ever. Karena ya biasanya tuh by default pasti orang-orang pada ke Jakarta gitu. Kenapa tiba-tiba Valen ke Bali? Ya, it is what it is gitu. Momen apa yang bikin kamu amazed sama diri sendiri? Satu hal yang menurut aku ini tuh sederhana, tapi menurut aku nggak nyangka aku bisa ngelakuinnya adalah dalam satu hari itu tuh aku bisa jadi banyak orang, jadi banyak peran gitu. Dalam artian aku pick satu hari. Iya, setuju. Valen di tahun 2023 ngerasa bahwa hal yang bikin dia amazed saat itu dimana dia bisa jadi banyak peran gitu. Di satu waktu bersamaan dia bisa jadi A, B, dan C. Aku rasa di tahun ini satu hal yang bikin aku amazed sama diri aku sendiri adalah ternyata aku senekat itu. Aku senekat itu. Nekat, dan aku nggak tahu bisa dibilang gegabah atau enggak, tapi yang jelas aku nekat dan aku berani ambil resikonya gitu. I would love to grab any chance yang bikin aku bertumbuh dan bikin aku jadi lebih punya banyak pengalaman dan sebagainya. Dan yang paling kelihatan adalah ya ketika aku memutuskan untuk ke Bali gitu, untuk memulai journey yang baru di sini gitu. Itu nekat banget menurut aku. Itu gambling dan nekat. Dan bayangin aja, H-1 ketika aku ke sini itu tuh aku belum dapet tempat tinggal. Aku belum dapat kosan karena emang susah itu cari kos-kosan di Bali. But anyway, itu juga campur tangan yang maha kuasa. Jadi kayak aku dapet itu di hari H ketika aku kerja gitu. Jadi paginya aku harus kerja, terus aku dapat kos-kosannya, aku pindah, naruh barang-barang doang, dan yaudah kerja gitu aja. Jadi bisa kebayang ya seberapa chaosnya di bulan-bulan awal aku pindah ke Bali gitu. Wise advice kamu buat diri kamu di masa depan? Wise advice. Hey, don't too hard on yourself. Gak apa-apa kalau apa-apa yang jadi mimpi kamu at the moment gak bisa ada di genggaman kamu saat itu. Gak apa-apa buat jalan pelan-pelan, buat kasih jeda ke diri sendiri, buat bernafas, sayang dengan semua prosesnya, nikmatin semua jerih payah itu, dan sabar ya, satu persatu. Pertanyaan baik. Setuju banget. Sabar, one thing at a time, satu persatu.
itu adalah kata-kata pamungkas buat aku yang selalu pengen semuanya tuh serba cepet, kayak aku harus cari cara gimana bisa dapetinnya gitu. Tapi again, semakin kesini gitu, semakin bertambahnya umur, I would say aku ngerasa ya semuanya punya alurnya masing-masing gitu loh. It's not as cliche as we have our own timeline. That's true, that's one thing, but another thing adalah you also have your own role and also your own moment, dan itu berbeda dengan satu orang dengan yang lain gitu. Dan mungkin emang saat ini di momen ini, momen di 2025 ini, itu aku role-nya adalah menjadi seorang Valen versi ini gitu, versi melalang buana kembali, terus ya udah kerja di bidang hospitality yang bahkan dia dulu nggak tahu apa-apa tentang itu gitu. IR-nya dari mana gitu. Dulu aku kira kayak kayaknya kalau ambil HI itu bisa langsung kerja di Kemlu gitu, atau langsung kerja di kedutaan besar gitu kan. Terus ternyata enggak gitu, ternyata that was not my first job after graduate gitu. Tapi bukan berarti aku nggak akan kesana gitu. You got my point right, Valen? Kayak kalau kamu pengen kesana, bisa banget gitu. Tapi mungkin bukan sekarang momennya. It's not gonna be your first job, and that's okay. Your dream job, you have your dream job, right? Itu kan selalu ada di sini, gitu. Dream job itu selalu ada di sini. Tapi untuk bisa mencapai ke sana, itu butuh waktu, gitu. Butuh proses, dan butuh I would say pintu-pintu yang lain yang perlu kamu lewatin dulu sebelum menuju ke sana. And that's totally fine. Aku berharap ini juga bisa jadi pengingat buat teman-teman semua yang lagi di fase job seeking, karena aku juga pernah ada di fase itu juga. Habis sidang kayak ngerasa anxious parah, aduh aku mau kerja apa ya abis ini gitu. Dan here I am still figuring out apakah pekerjaan yang saat ini adalah pekerjaan yang sesuai dengan panggilan jiwa aku gitu. Kayak I'm still questioning though, even though kelihatannya kayak seru, menyenangkan, it's so fun, bisa kerja dari Bali gitu, tapi it's not as fun as you think it is. Karena memang ya yang kelihatannya aja kan yang menyenangkan, tapi di balik itu pasti banyak banget strugglesnya. Dan ya, kerja tuh capek teman-teman, jadi it's okay, you'll be good. Kayaknya aku lebih takut menyerah deh. Aku takut kalau aku ada di satu titik yang aku tuh udah nggak tahu aku mau ngapain, dan pada akhirnya I lose hope, dan ya udah aku memilih untuk menyerah gitu. Karena bagi aku pribadi, menyerah tuh segagal-gagalnya gagal. Jadi instead of gagal sendiri, yang mana aku masih bisa nyoba lagi kan kalau aku gagal. Tapi kalau aku udah memilih untuk menyerah, ya udah akan berhenti di situ. Ini menarik. Ini diskursus menarik karena I would say ini adalah satu hal yang aku belajar kembali. Jadi hal-hal yang dulu mungkin aku punya suatu pandangan seperti itu, tapi along the way ternyata berubah gitu. Nah, ini adalah salah satunya. Konsep mengenai kegagalan dan menyerah gitu. Kalian di tahun 2023 bilang bahwa menyerah adalah segagal-gagalnya gagal. Aku belajar kembali bahwa kegagalan itu betul bukan suatu hal yang menyeramkan, bukan suatu hal yang kamu harus takut atau merasa malu dan sebagainya. What I want to relearn and unlearn at the same time adalah konsep tentang menyerah. Menyerah dalam artian menyerah dengan pekerjaanku saat ini. Misalnya aku ngerasa I have to adapt more and more,
karena kamu nggak akan bisa langsung tahu apa yang kamu lakuin di hari pertama kamu kerja, ya kan? Maka dari itu kamu nggak boleh nyerah gitu. Tapi along the way ternyata it's no longer give me spark anymore. It drains my energy, and also I don't have the flexibility to being home. That what makes me want to give up with my current job. And that's valid though, gitu. Itu valid menurut aku di usia 23 tahun ini gitu. Konsep tentang menyerah, kayak aku menyerah dengan pekerjaan ini untuk kemudian bisa melompat ke opportunity yang lain, itu valid dan boleh gitu. Instead of melihat bahwa oh kalau lu udah nyerah berarti lu tuh gagal, segagal-gagalnya gagal gitu. No, it's not like that, Valen. Jadi nggak apa-apa kalau emang kamu mau menyerah gitu. Menyerah dalam artian take a break. You need to step back, to step forward. Berhenti sejenak gitu untuk kemudian bisa mundur sejenak untuk kemudian bisa lari lebih jauh gitu. Terima kasih untuk selalu bertumbuh setiap harinya. Terima kasih untuk beraniin diri menuliskan mimpi-mimpi besar itu, bahkan mengucapkannya dengan lantang. Oh my god, that's so interesting. Terima kasih untuk menuliskan mimpi-mimpi kamu dan mengucapkannya dengan lantang. That's so me. Beberapa waktu yang lalu aku baru aja list down apa aja sih mimpi-mimpi kecil aku dan besar yang saat ini tuh udah tercapai gitu, dan apa yang actually aku pengen capai lagi gitu. And it works, it is. Jadi please teman-teman, siapapun kalian, manifest, it's a must gitu. Kalian tulis aja, nggak harus estetik banget, kayak nggak harus gambar-gambar yang bagus-bagus, itu nggak harus, tulis aja gitu. Karena kadang pernah nggak sih kalian kepikiran kalau suatu saat tiba-tiba ada jin terus kayak aku akan kabulkan kamu 3 permintaan gitu. What is your top priorities, your 3 top priorities kamu tuh apa gitu. Kalau kamu nggak pernah nulis ya, kalau kamu nggak pernah nulis kamu tuh pengennya apa in your life, what is your goal in your life, kamu bakal kebingungan gitu. Jadi aku mencoba untuk menulis lagi, and yeah, I think this is the most interesting thing about actually you are in the middle of your answer prayers gitu. Karena memang dari dulu ternyata aku pengen pindah dan tinggal di Bali gitu. Terus ternyata di tahun ini, di umurku yang ke-23, aku dapat kerja di Bali gitu. That's really amazing gitu. And also aku pertama kali nyetir mobil lagi setelah sekian lama itu di Bali. Kebayang nggak? Aku literally 2,5 jam dari Denpasar ke Karangasem aku yang nyetir karena pekerjaan. Kayak nggak ada yang bisa nyetir, terus aku latihan nyetir dan aku bawa mobil kantor, dan ya tujuan pertama adalah ke Tenganan, Karangasem. Mungkin deket dari sini ya, karena aku saat ini lagi di Karangasem juga, di Virgin Beach. Kayak kalau naik motor cuma 1,5 jam, cuma kalau naik mobil 2,5 jam itu paling cepet ya. Anyway, jadi kayak lebih menantang, tapi ternyata itu adalah hal-hal yang aku tulis di sini gitu. Aku berharap aku bisa nyetir mobil gitu, dan kejadian, dan banyak banget yang lainnya. So that's why I think penting untuk kita menuliskan sebenarnya apa yang benar-benar kita pengen gitu. Dan what I'm really grateful for this year adalah restu dari mama. Jadi jawaban kenapa aku bisa nekat ya karena mama selalu jadi backup aku gitu. Mama selalu jadi my safety net to actually achieve all of my dreams gitu. Jadi hal yang aku syukuri tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya sebetulnya adalah restu dari mama dan juga keluarga besar aku. Terima kasih mama.
ternyata semuanya juga belum tahu sebetulnya dia mau ngapain. Ternyata mbak-mbak yang pakai baju putih-putih itu di rumah makan, di mall, baju hitam putih yang lagi probation itu adalah aku juga gitu. Apakah aku menyesal? Enggak sama sekali. Apakah ini melelahkan? Iya, sangat melelahkan. Apalagi this is another discussions, but I think adulthood is lonely. Yeah, I feel I don't have anyone here. Like, I don't have friends that I can rely on, or boyfriend. My boyfriend is not here. We have been in long distance relationships. Rasanya sepi aja gitu, very very lonely. Dan itu yang bikin aku homesick parah gitu. Aku homesick parah. Aku nggak pernah se-homesick ini. Kayak waktu di Jogja, kalau aku misalnya lagi burn out, aku pengen makan sama aku ya pulang gitu. Pulang cuma sehari 2 hari itu nggak apa-apa banget. Tapi di sini nggak bisa gitu. Di Bali nggak bisa. It's not only about the financial things, but also the time. You know, I don't have the time. I barely have the time to just go back to my home and just not doing anything gitu. There's a lot of things that I have to done here, and yeah, everything just like it is what it is gitu. Jadi aku mau ngelanjutin lagi birthday vlog yang sebelumnya, yang terakhir di pantai Virgin Beach Karangasem waktu itu. Ternyata belum selesai. Ada beberapa pertanyaan yang belum berhasil aku jawab karena aku harus segera pulang. Anyway, ini beberapa pertanyaan terakhir. What do you want your future self to remember from this season of life? I think semua keputusan itu pasti ada resikonya gitu. Jadi nggak perlu terlalu banyak bertanya atau berpikir, overthinking, am I doing right? Apakah aku melakukan sesuatu yang benar gitu? Jawabannya mungkin nggak sehitam putih salah atau benar, tapi lebih ke gimana kamu ngejalaninnya gitu. Kalau kamu bisa ngelewatin semua resikonya, berarti kamu ada di jalan yang benar gitu. Tapi yang pengen aku tekankan adalah selalu ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu di setiap keputusan kamu gitu. Jadi it doesn't matter kalau kamu merasa kayak gitu lagi in the meantime or in the future. That's totally normal, and yeah, just face it gitu. What do you hope you'll be brave enough to do next year? I think untuk benar-benar ngelanjutin belajar sebentar, komunitas belajar yang aku bangun lewat platform di Instagram. I think aku udah memulai itu, aku udah memiliki keberanian untuk show up. Tapi ternyata untuk beneran konsisten itu butuh effort yang lebih tinggi, lebih susah daripada sekadar memulai gitu. Dan ya, aku berharap Valen di tahun depan bisa punya keberanian untuk benar-benar serius dengan apa yang udah dia mulai gitu. Gimana kamu melihat Valen di tahun depan? Oke. I literally note several things di sini gitu. Just like I mentioned before, I would love to list down apa aja yang pengen aku capai Valen tahun depan. Just like what I mentioned before, aku berharap Valen bisa seriusin komunitas belajarnya di Belajar Sebentar. Dan semoga itu bisa jadi manfaat nggak cuma buat aku, tapi juga buat banyak orang. Yang kedua, aku pengen Valen di tahun depan punya cukup waktu untuk menghabiskan waktu bersama keluarga Sriti 651, doing little things kayak makan masakan bahuti,
baking. I would love to try baking. Aku dari dulu pengen banget baking dan aku berharap Valen di tahun depan bisa start baking sama mama. Terus berkebun. I would love to doing gardening. Berkebun sama Mahde, sama Bunda, sama Mama juga. And also nonton film sama Kak Yon, sama Kak Sa, doing many things together. And usilin Juna. I would love to usilin Juna as many as I could. Mungkin in terms of pekerjaan for my next job, next year, corporate job, atau mungkin government related job. Dan kalaupun iya, aku berharap kamu ada di lingkungan yang positif dan bikin kamu terus berkembang, bertumbuh, dan tentu saja dengan coworker yang baik dan manajer yang baik juga. Pokoknya lingkungan yang sehat dimana kamu bisa merasa aman dan nyaman untuk bertumbuh gitu. Aku berharap kalau misalnya kamu beneran pindah ke next chapter of your life, aku berharap aku bisa bekerja di tempat dimana Galih juga ada di sana. Aku berharap kita bisa ada di satu kota, walaupun mungkin nggak bisa satu kantor karena kita emang different field. Aku berharap kita bisa pulang bareng habis ngantor, terus having a small date after work. Pokoknya dimanapun ada Galih, aku berharap aku ada di situ juga. Dan ya, mungkin I'll try Bandung atau Jakarta, we'll see. Pokoknya aku tunggu gebrakan kamu selanjutnya, Valen. Ya, see you di 2026. Tebak siapa yang dapat bunga hari ini? Oh my god, lucu banget. Aku dapat kiriman bunga dari Mas Pacar. It's Lily. Padahal ya, beberapa waktu yang lalu aku juga dapat kiriman bunga Lily juga, tapi different purpose, dengan tujuan berbeda, tapi dari orang yang sama. Ini dari Galih. Gue ulang tahun nih. Oh good. Udah main air. Mana ya?